Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miranda Gusti Aryani, NPM 1811100350. Di sini saya dari kelas H. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UTS dari dosen pengampu Pak Yudhista Ervaliana MPD. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang ragam dan karakteristik bahan ajar cetak. Karakteristik bahan ajar cetak. Bahan ajar pada dasarnya untuk memfasilitasi terjadinya proses belajar pada diri peserta didik atau learner. Fungsi bahan ajar dalam pembelajaran adalah sebagai sarana penyampaian atau delivery system isi dan materi persiapan dari narasumber atau guru pada peserta didik. Bahan ajar yang efektif memfasilitasi berlangsungnya proses belajar memiliki indikator sebagai berikut, yaitu berisi substansi pengetahuan yang dapat dipelajari secara sistematis dan menyeluruh. Kedua, berisi petunjuk yang dapat membantu penggunanya dalam mencapai kompetensi yang diperlukan. Yang ketiga, memiliki kemampuan untuk menyampaikan informasi dan pengetahuan sejelas mungkin. Bahan ajar cetak itu sebagai sarana belajar dan pembelajaran harus dapat digunakan oleh peserta didik atau untuk membangun atau mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang perlu dipelajari. Isi bahan ajar cetak itu perlu dilengkapi dengan petunjuk atau arahan yang dapat digunakan untuk mengaplikasikan kepada peserta didik dalam melakukan proses belajar mengajar secara sistematis atau menyeluruh. Kontribusi bahan ajar cetak yaitu memiliki keunggulan kesesuaian untuk digunakan dalam menyajikan semua jenis informasi dan pengetahuan. Kedua, kebebasan pembaca dalam memilih bagian mana atau materi mana yang akan dipelajari. Yang ketiga, tidak memerlukan peralatan tambahan untuk menggunakannya. Yang keempat, penggunaan bahan ajar cetak ini dapat dikembangkan dengan media atau bahan ajar lainnya. Pemanfaatan bahan ajar cetak ini memudahkan penggunanya untuk menentukan bagian mana yang ingin diperlukan atau dipelajari. Bahan ajar cetak ini merupakan suatu sarana belajar dan pembelajaran yang bersifat ekonomis karena tidak memerlukan alat lain untuk menggunakannya. Bahan ajar cetak yang berkualitas itu satu, mampu membuat peserta didik dalam mencapai kompetensi yang diperlukan. Kedua, mampu membuat peserta didik untuk mengingat materi yang telah dipelajari lebih lama. Ketiga itu, mampu meningkatkan motivasi peserta didik untuk mempelajari isi atau materi yang terdapat di dalam bahan ajar tersebut. Yang keempat, mampu membuat peserta didik dapat menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang dipelajari. Ragam bahan ajar cetak. Ragam bahan ajar cetak itu meliputi handout, folder, terus buku isi atau buku textbook dan terakhir itu buku bahan ajar mandiri atau modul. Nah, handout itu pada dasarnya adalah artikel atau lembaran yang berisi informasi dan pengetahuan yang akan dibahas dalam sebuah kegiatan pembelajaran. Contohnya seperti ini. Terus juga contoh lainnya adalah ini. Ini. Jadi itu juga bisa
PPT yang bisa yang bisa difotokopi. Yang kedua itu folder. Folder itu hampir serupa dengan selembaran yang dikenal dengan istilah flyer. Keduanya berisi informasi dan pengetahuan yang perlu dipelajari oleh peserta didik. Hal yang membedakan antara folder dan flyer itu adalah jumlah informasinya yang terdapat di dalamnya. Nah, ini contohnya nih. Kelihatan? Nah, ini dia. Nah, ini berisi informasi atau pengetahuan yang bisa dipelajari. Itu buku teks. Buku teks ini merupakan ragam bahan ajar cetak yang banyak digunakan dalam aktivitas pembelajaran. Ragam bahan ajar cetak ini berisi informasi dan pengetahuan yang lebih lengkap yang dapat dipelajari oleh si pembaca. Buku ini dapat digunakan dengan baik sebagai pelengkap atau instrumen atau suplemen dalam aktivitas pembelajaran yang mampu sebagai bagian mana atau bagian mana yang integral dari aktivitas belajar itu sendiri. Ini contohnya. Nah, buku ini lebih lengkap. Buku seperti ini lebih lengkap informasinya atau pengetahuannya. Makanya disebut buku teks. Ini juga sesuai. Oke, kelihatan nggak? Nah, yang keempat atau yang terakhir itu buku ajar mandiri. Buku ajar mandiri ini pada dasarnya tidak boleh berbeda dengan buku teks karena berisi informasi dan pengetahuan yang lengkap yang perlu dipelajari oleh peserta didik. Hal yang membedakannya itu buku teks dengan buku ajar mandiri itu adalah arahan yang terdapat di dalam buku tersebut. Terakhir itu prinsip penulisan buku bahan ajar mandiri. Penulisan bahan ajar mandiri ini pada hakikatnya didasarkan pada kompetensi yang perlu dimiliki oleh peserta didik untuk menempuh proses belajar dan pembelajaran. Buku ajar ini kerap disambut dengan istilah mosul atau karena penulisannya dirancang agar berisi bagian yang dapat dipelajari materinya secara sistematis atau bertahap agar peserta didik dapat mempelajari isi atau materi secara utuh. Hasil penjelasan dari saya untuk memenuhi tugas UTS dari Pak Yudesta Ervaliana MPD. Semoga informasi ini atau penjelasan ini bisa diterima oleh mahasiswa lainnya dan Pak Yudesta Ervaliana. Baik, saya lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.